Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi semuanya. Kenalkan, kami dari kelompok 6 ADS akan menjelaskan tentang tugas besar kami, yaitu yang berdasarkan dengan CBL atau Case Based Learning. Nah, CBL ini artinya kita akan belajar dari sesuatu case atau kasus yang terjadi di sekitar kita, yang difokuskan di Provinsi Lampung. Dan dalam hal ini, kasus yang kami angkat sebagai tugas besar kami adalah itu tentang IPM di Provinsi Lampung yang tersebar di kabupaten dan kotanya. IPM itu apa sih? IPM itu adalah indeks pembangunan manusia yang itu adalah indikator penting untuk mencerminkan kualitas hidup penduduk di suatu wilayah. Dan dalam pembahasan ini kayak yang sebut tadi itu wilayah Lampung. IPM ini kayak bisa kita lihat dari mulai penyebaran infrastrukturnya dan lain-lain. Di sini kami akan mencoba untuk menganalisis dengan uji-uji yang sudah ada, tapi terspesifikasi lagi ke dalam uji normalitas dan homogenitas. Ditambah, kami akan mencoba untuk memvisualisasikannya untuk mempermudah interpretasi dari orang-orang yang tidak mengerti apa itu uji normalitas dan homogenitas. Untuk pembahasan awal akan dibuka oleh Arienta dan juga Nadia. Silahkan. Oke, jadi judul dari study case yang kami ambil yaitu analisis tingkat pembangunan manusia di Provinsi Lampung menggunakan uji normalitas dan homogenitas antar kabupaten kota. Latar belakang dari kenapa kami mengambil kasus ini adalah IPM adalah indikator yang menggambarkan kualitas hidup penduduk suatu wilayah berdasarkan dimensi kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Di Provinsi Lampung terdapat perbedaan karakteristik sosial, ekonomi, dan geografis di antara kabupaten kota yang berpotensi menciptakan ketimpangan dalam IPM. Hal ini dapat menghambat upaya pemerataan pembangunan. Rumusan masalahnya adalah yang pertama, apakah distribusi data IPM di Lampung berdistribusi normal? Yang kedua, apakah varians IPM antar kabupaten kota homogen? Dan yang ketiga, apa implikasi temuan ini terhadap kebijakan pembangunan daerah? Tujuan dari study case ini adalah yang pertama menguji normalitas distribusi data IPM kabupaten kota, yang kedua menguji homogenitas varians IPM antar kabupaten kota, dan yang ketiga memberikan rekomendasi untuk mengatasi disparitas pembangunan. Lalu untuk kendala-kendala yang dihadapi dalam pembangunan manusia ini ada dua, yaitu kendala dalam mengolah datanya dan juga kendala dalam melaksanakan programnya. Nah, untuk kendala yang dihadapi dalam mengolah data, yang pertama ada ukuran sampelnya yang kecil, di mana ukuran sampel kecil ini dapat menyebabkan hasil analisis menjadi kurang reliable, terutama dalam pengujian hipotesis, di mana kesalahan di tipe 1 dan 2 ini dapat meningkat. Lalu untuk yang kedua ada asumsi normalitas, di mana hasil dari uji normalitas ini menunjukkan bahwa meskipun beberapa uji Kolmogorov dan Lilliefors ini menunjukkan data yang normal, uji Shapiro-Wilk-nya ini menunjukkan bahwa data tidak berdistribusi normal, di mana ketidaknormalan ini dapat memengaruhi validitas analisis parametrik. Misalnya jika data tidak normal, maka penggunaan ANOVA standar mungkin tidak tepat, sehingga perlu dipertimbangkan analisis alternatifnya. Lalu ada variabilitas data, di mana meskipun distribusi data IPM 2023 dan 2024 ini terlihat mendekati normal, terdapat variasi yang lebih kecil pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Variabilitas yang rendah ini dapat menyulitkan dalam mengidentifikasi perbedaan signifikan antara kedua tahun tersebut. Lalu untuk yang keempat ada keterbatasan data. Nah, dataset yang mencakup hanya 2 tahun ini mengakibatkan analisis atau tren jangka panjangnya itu tidak dapat dilakukan, di mana ini dapat membatasi pemahaman tentang dinamika perubahan IPM dari waktu ke waktu. Lalu ada outlier dan pengaruhnya. Ini jadi maksudnya di sini, meskipun box plotnya menunjukkan tidak adanya outlier yang signifikan, potensi keberadaan nilai ekstrim tetap ada yang bisa memengaruhi hasil analisis.
di mana kehadiran outlier ini dapat mengganggu estimasi parameter statistik seperti rata-rata dan deviasi standar, serta memengaruhi hasil dari uji hipotesisnya. Lalu kendala yang terakhir dalam mengolah data yaitu ada interpretasi hasil uji normalitas, di mana uji Shapiro-Wilk ini menunjukkan p-value kurang dari 0,05 untuk kedua tahun, menandakan bahwa data tersebut tidak berdistribusi secara normal. Sedangkan untuk uji lain itu menunjukkan sebaliknya, di mana uji yang sisanya, Lilliefors dan juga Kolmogorov itu menunjukkan data yang normal. Nah, dampaknya perbedaan hasil ini dapat menyebabkan kebingungan dalam memilih metode analisis yang tepat untuk menuntut peneliti untuk melakukan evaluasi lebih lanjut terhadap metode yang digunakan. Lalu, kendala selanjutnya ada kendala dalam melaksanakan program pembangunan manusianya sendiri, di mana yang pertama ada keterbatasan sumber daya manusia, di mana kurangnya tenaga kerja terampil dan profesional di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi ini dapat mendukung peningkatan IPM. Lalu yang kedua ada akses terbatas ke layanan kesehatan, di mana banyak daerah di Lampung yang masih sulit dijangkau dan memiliki fasilitas kesehatan yang minim. Akses yang terbatas ini terhadap layanan kesehatan akses yang terbatas terhadap layanan kesehatan ini menyebabkan rendahnya indikator kesehatan seperti angka harapan hidup dan tingkat kematian ibu dan anak. Lalu yang ketiga ada pendidikan yang tidak merata, di mana terdapat disparitas dalam akses pendidikan terutama di daerah pedesaan dibandingkan dengan perkotaan, yang mana akan berdampak pada rendahnya tingkat pendidikan dan mengakibatkan rendahnya kualitas sumber daya manusia, sehingga memengaruhi IPM secara keseluruhan. Lalu yang keempat ada keterbatasan infrastruktur, di mana infrastruktur yang kurang memadai ini seperti jalan, transportasi, dan akses internet ini menghambat mobilitas dan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, di mana hal ini dapat menimbulkan keterbatasan dalam dapat menimbulkan keterbatasan dan mengurangi efektivitas program-program pembangunan yang dirancang untuk meningkatkan IPM. Yang kelima ada kurangnya kesadaran masyarakat, di mana rendahnya kesadaran masyarakat ini kurang gitu, karena mereka jadi menganggap pendidikan itu kurang penting dan kesehatan itu masih dianggap sepele bagi mereka. Nah, hal ini berdampak pada partisipasi masyarakat yang rendah dalam program-program pembangunan yang ada. Lalu yang terakhir ada pengolahan data yang tidak efisien, di mana pengumpulan dan pengelolaan data IPM ini tidak sistematis dan dapat menyebabkan informasi yang tidak akurat dan tidak lengkap. Lalu selanjutnya dalam menguji analisis kami menggunakan beberapa metode, yaitu ada metode uji normalitas dan uji homogenitas varians. Uji normalitas ini kami menggunakan Kolmogorov, Shapiro-Wilk, dan juga Lilliefors untuk mengevaluasi distribusi data. Lalu untuk visualisasi tambahan, kita memvisualisasikannya menggunakan box plot, histogram, dan juga QQ plot untuk mendukung hasil statistik. Lalu yang kedua ada homogenitas varians, di mana kita menggunakan uji Bartlett untuk mengetahui apakah varians IPM antar kabupaten atau kota itu homogen. Lalu yang terakhir, ada upaya nyata dalam pelaksanaan program pembangunan manusia ini, di mana terdapat 5 poin. Yang pertama, pelatihan dan pengembangan SDM. Nah, dalam pelatihan dan pengembangan SDM ini, kita dapat menyelenggarakan program pelatihan bagi guru, tenaga medis, dan profesional lainnya untuk meningkatkan keterampilan mereka. Lalu untuk yang kedua, ada pembangunan infrastruktur kesehatan, di mana kita dapat melakukan pembangunan dan memperbaiki fasilitas kesehatan yang ada di daerah terpencil, serta menyediakan akses transportasi yang lebih baik. Lalu yang ketiga ada program pendidikan inklusif, di mana
kita dapat mengimplementasikan program pendidikan berbasis masyarakat yang menjangkau anak-anak di daerah terpencil serta memberikan beasiswa bagi siswa yang berprestasi dari keluarga kurang mampu. Lalu yang keempat ada kampanye kesadaran masyarakat, di mana kita dapat melakukan kampanye edukasi tentang pentingnya kesehatan dan pendidikan melalui media sosial, seminar, dan juga kegiatan komunitas. Lalu yang kelima, alias yang terakhir, ini kita dapat melakukan pengembangan sistem pengelolaan data, di mana kita dapat membangun sistem informasi yang berbasis teknologi untuk pengumpulan dan analisis data terkait IPM secara terintegrasi. Baik, mari kita lihat ke dalam infografis yang tertera di sini. Kita tahu bahwasanya tadi yang seperti bilang di awal, infografis itu berisi mulai dari gambar, visualisasi data, dan juga beberapa penjelasan ataupun poin penting dari hasil analisis kita agar tujuannya itu mudah dipahami sama orang awam tidak mengerti tentang dunia data science dan lain sebagainya. Nah, di sini kita melihat histogramnya itu membentuk suatu distribusi yang normal, yang artinya tuh tidak ada terlalu deviasi atau penyimpangan dari setiap besaran yang ada di kabupaten ataupun kota yang ada di Provinsi Lampung itu. Artinya indikator pengembangan manusia di setiap kabupaten dan di kotanya itu bisa dibilang terdistribusi secara normal. Kecuali seperti yang terjadi di sini, sedikit ada penyimpangan pada ekor distribusi, yang artinya ada beberapa pencilan ataupun ada beberapa kabupaten kota yang ternyata itu tuh sedikit tertinggal ataupun sedikit lebih maju daripada yang lain. Nah, lalu next ke bagian box plot. Box plot ini berguna untuk kita bisa melihat mulai dari kuartil 1 dari data, kuartil 2 dari data, kuartil 3 dari data. Kita juga bisa melihat rata-rata dari data itu apa. Kita juga bisa melihat interkuartil dari data itu apa. Nah, kuartil itu apa sih? Kuartil itu kan kita bisa dibilang kita membagi data menjadi 4, masing-masing dari 25%, 50%, 75%, dan 100%. Nah, kuartil 2 ataupun kuartil 50% itu bisa disebut juga sebagai median. Median itu kan nilai tengah dari data. Kita bisa melihatnya dari box plot ini. Itulah pengetahuan yang akan nanti kita bisa dapatkan dari box plot. Selain itu juga, seperti yang disebut tadi, box plot itu juga ada yang namanya outlier ataupun yang ada di luar dari Q1 sampai Q4 dia. Yang biasanya kalau misalnya ada outlier tuh dia tuh di luar-luar sini, di luar-luar yang biru itu garis hitam. Itu biasanya di luar situ. Itu disebut sebagai outlier atau pencilan. Nah, untuk visualisasi yang terakhir di sini itu tuh ada Kiki plot. Kiki plot itu tuh berguna untuk melihat apakah data mengikuti distribusi normal secara visual. Nah, dalam R itu biasanya kita membuat Kiki plot dengan menggunakan fungsi Kiki norm, Kiki line, dan lain sebagainya untuk melihat apakah data itu mengikuti distribusi normal juga secara visual seperti disebutkan tadi. Nah, itulah 3 visualisasi yang kami berikan di dalam infografis ini dan disertai juga kesimpulan yang ada di sini yang bisa dibaca secara jelas dan juga mudah dimengerti sama teman-teman yang lain. Untuk hasil uji normalitas dan homogenitas, silakan Labu. Baik, untuk hasil uji normalitas dan homogenitas. Pada uji normalitas kami menggunakan 3 uji dan homogenitas kami menggunakan 1 uji. Pada uji normalitas kami menggunakan Kolmogorov-Smirnov, Lilliefors, dan Shapiro-Wilk. Pada Kolmogorov-Smirnov dan Lilliefors dapatkan hasil bahwa distribusi datanya adalah normal. Tetapi pada Shapiro-Wilk didapatkan bahwa distribusi datanya adalah tidak normal. Hal ini bisa terjadi karena Shapiro-Wilk sendiri lebih tepat atau lebih sesuai, alias lebih sensitif pada data yang kecil karena dia juga sensitif pada ujung data atau dia bisa melihat dengan jelas efek dari sebuah pencilan. Seperti yang bisa kita lihat di box plot dan QQ plot. Tetapi jika kita melihat visualisasi data dari QQ plot, didapatkan bahwa data tersebut terdistribusi cukup normal gitu atau hampir normal. Seperti pada Lilliefors bahwa 2023 bahkan hampir normal karena hasil dari P-nya sangat-sangat dekat dengan 0,05. Tetapi pada Shapiro-Wilk cukup jauh di bawah 0,05 yaitu 0,01 hasil dari p-testnya. Maka dari hasil uji dan QQ plot sebenarnya bisa dikatakan bahwa data tersebut hampir normal tapi tidak normal sejatinya.
Tetapi ini mungkin bisa dilakukan analisis lain untuk membuktikan kenormalan dari data tersebut. Lalu untuk homogenitasnya digunakan Bartlett test dan dapatkan hasil yaitu P adalah 0,9932 yang jauh di atas dari 0,25 alias variansnya adalah homogen. Seperti itu. Baik, itu adalah hasil dari analisis kami berdasarkan kasus yang kami angkat, yaitu indikator pembangunan manusia di Provinsi Lampung yang tersebar di kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Lampung. Kesimpulan akhir yang bisa kami berikan dari analisis data ini adalah distribusi PM atau indikator pembangunan manusia pada Provinsi Lampung di setiap kabupaten kotanya memiliki distribusi normal walaupun memiliki sedikit deviasi di beberapa titik. Tapi tentu saja ada beberapa kabupaten kota yang tertinggal dan juga memimpin. Hal ini mampu dijadikan sebagai dasar bagi pemerintah dalam fokusnya pembangunan yang lebih tepat sasaran dan juga tepat guna. Untuk mencegah apa? Untuk mencegah semakin terciptanya jurang kesenjangan antara yang maju dan tertinggal, baik itu dari infrastruktur dan juga elemen pendukung lainnya seperti fasilitas kesehatan dan juga fasilitas pendidikan, dan juga penunjang dan pendukung kegiatan masyarakat di setiap kabupaten dan kota pada Provinsi Lampung. Itulah hasil akhir dari analisis data kami dan kesimpulan yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Kami kelompok 6 praktikum ADS kami undur diri.